Legends! Impact! Moga-moga aman ya nih. Hujan aja. Mau rekaman tiba-tiba hujan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa 112. Cuaca bener-bener gak bersahabat banget loh. Belakangan ini hujan terus ya. Ini mau rekaman tiba-tiba hujan dan astaga petir. Ini kalau misalnya suara petir sama hujannya agak sedikit masuk pas rekaman, mohon maaf ya. Ini memang aku rekamannya agak ngebut ini. Tidak saja bahasnya Kamera Tersetsu episode 7 nya juga sekaligus mungkin jadi titik awal dari development antara sang MC dengan sang main heroine. Dan yang melanjutkan tahun sebelumnya antara si Kamera Tersetsu melawan Soul ya namanya. Soul biru sih kalau pelava Jepang ya sih. Ini si robot gergaji. Aku sebenarnya robot gergaji mesin aja ya biar nanti aku tampilkan namanya kok jadi biar kalian tahu namanya apa. Aku bingung bacanya aku tapi sebutnya si robot gergaji mesin aja ya. Dan ya memang bener sih mereka dia dibuat kerepotan dan akhirnya membuat si Baku harus berubah lagi jadi Kamera Tersetsu Techno Machinery dan surprisingly menang lagi. Gampang banget menangnya cuma dengan finishing paling simpelnya si Techno Machinery, yaitu dengan cara ini dicapit pakai kayak semacam tangan capitan gede dari atas, terus ditembak pakai breakout laser yang tiba-tiba jadi mode cannon langsung hancur tuh si robotnya. Gampang banget tapi ya memang gampang sih hitungannya kan si robot gergaji si Sobil atau si robot gergaji mesin kan dibilang lebih ke kroco sih ya kan kroconya tercipta di tubuhnya si Prison Nightmare. Ya ini nama Nightmare ya, jadi Prison Nightmare yang Nightmare gede yang bentuknya kayak bangunan penjara itu. Dan ya selama pertama juga si Baku juga sedikit ya dibuat bingung sama kata-kata hasutannya, kata-kata menjerumuskannya si Nox yang bilang kalau Baku itu nggak akan bisa menyapa siapapun dan suatu saat nanti Baku akan ingat dengan mimpi terburuknya. Waduh, berarti kayaknya memang dugaanku kalau ada hubungannya antara Baku sama Nox ini sepertinya mungkin bisa jadi bener sih. Yang aku bilang itu yang aku bilang di episode pertama pas bahasa singkat episode pertama kemarin tuh yang aku bilang kalau rentetan kesiannya Baku itu mungkin ada hubungannya sama Nox. Mungkin ini salah satu clue pertamanya, mungkin loh ya. Dan buset dah, ini benar-benar kayak bisa nyambung kemana. Ini juga jadi titik awal bagi karakter Nox sih, karena di sini dia udah mulai benar-benar masuk ke cerita di sini, meskipun ya masih pelan-pelan ya. Tapi di sini udah mulai kelihatan dia bakal masuk ke benar-benar masuk ke konflik. Gak cuma sekedar jadi pengamat dari jauh atau mungkin cuma sekedar trigger kemunculan Nightmare, tapi dia benar-benar ambil bagian sekarang. Terus juga ini akhirnya setelah si Baku berhasil mengalahkan para robo samananya Prison Nightmare dan dia sama si Bureiko ngejar Bijogi sama Nemu yang kabur sebelumnya kan. Ya meskipun akhirnya si Bureiko harus ditinggal dulu sih di dalam sebuah ruangan ya. Karena si Bureiko gak kuat udah capean, gak kuat buat ikut lari, makanya dia sembunyikan dulu di sebuah ruangan sambil sama si Setsu sama si Baku masang Setsu sensor buat jaga si Bureiko dan juga kayak jaga-jaga juga misalnya ada kenapa-napa dia bisa langsung tahu dari sinyalnya Setsu sensor. Dan ini pas bagian Baku naik tangga kayak POV-nya cukup unik ya, kayak dia naik tangga looping terus tapi meskipun kayak looping nomor anak tangganya kayak gonta-ganti terus gitu. Jadi menurutku cukup unik sih. Kayak bener-bener kesan mimpi buruknya lebih kerasa di situ. Jadi kayak kesannya kayak looping naik tangga gak berhenti. Padahal ini memang kenyataannya memang bangunannya itu lantainya memang banyak. Kalau nggak salah ada 100 lantai ya. Kenapa tiba-tiba jadi kayak Aincrad-nya Esau anjir, lantainya 100. Dan ya pas lagi ngejarnya tiba-tiba Baku tersentak bangun ya. Karena dia memang benar kayak udah frustasi banget ya buat nyari Nemu. Dan akhirnya dia nyertakan semuanya ke Zero dan di konfirmasi sama Zero kalau misinya ini jadi misi tersulitnya Baku ya, karena ya gimana gak jadi misi tersulit karena kan di sini Baku benar-benar minim clue sama sekali di misi kali ini dan bahkan dia nggak bisa nentuin di mana lokasi pintu hadiahnya Pak Bijogi karena ya mereka sendiri aja di dalam Nightmare yang bersangkutan gitu. Jadi ya sulit buat menemukan lokasi pintu hadiahnya Pak Bijogi. Dan pas lagi ngobrolnya tiba-tiba si Pak Fujimi sama Nagumo datang dan refleks si Baku langsung kayak panik buat nyembunyiin ke perhatian Zero yang memang lagi dalam mode robot.
Pas dia noleh ternyata si Zero udah balik jadi motor lagi, cepet banget aja si Zero berubahnya. Ya kan lucu jelas rasanya Baku yang agak panik gitu dan juga karena dia melongo lihat si Zero yang cepet banget berubah ke mode motor lagi. Agak lucu sih. Dan dia juga era sini si Nagumo sama Pak Fujimi nyeritain soal penyelidikannya mereka yang mereka sempat tanya ke Bu Reiko, dan ternyata benar memang ada sebuah kejadian cukup naas yang menimpa Pak Bijogi sama Nemo 4 tahun yang lalu. Jadi kan ada sebuah kecelakaan, meskipun ya kecelakaan ini bisa dibilang di beritanya nggak ditulis kalau yang terlibat ini adalah Pak Bijogi sama Nemo ya. Jadi kayak cuma berita ada sebuah kecelakaan tabrakan antara truk sama sebuah minibus lah jadi bilang. Tapi nggak dijelasin siapa yang jadi korbannya. Dan ini mungkin juga ada andilnya Pak Bijogi juga ya, karena ini bakal make sense sih, karena mungkin bakal nyambung sama nanti aku jelasin kenapa kok kayak berita kecelakaan segede ini nggak tersebar, nggak kesebar kemana-mana, dan kesebarnya pun juga nggak sampai nge-highlight siapa yang jadi korbannya gitu. Nah karena kecelakaan ini juga keberadaannya Nemo juga nggak diketahui. Nah si Pak Fujimi itu menganggap kalau mungkin saja keadaan Nemo itu udah bisa dibilang udah meninggal gara-gara ini ya. Pernyataannya si Pak Fujimi langsung ditentang habis-habisan sama si Baku, kayaknya notabene kan dia masih bersikeras kalau dia itu yakin kalau Nemo masih hidup, meskipun ya dia cuma ketemu di mimpi, terus juga dia nggak pernah ketemu Nemo sama sekali di dunia nyata. Dan Nemo juga salah dengan kata-katanya, dengan bantahannya Pak Fujimi juga setelahnya, dan direbuti dengan hal ini. Makanya ada si Baku itu inisiatif buat datang ke kantor agensinya Pak Bijogi buat tanya langsung ke orangnya, sama Minami kan. Ya meskipun Minami dia juga jadi bilang ya lagi-lagi dengan pemikiran, ya tahu kan, dengan pemikiran straightforwardnya dia tuh ngiranya si Baku itu mau ngelamar kerja di sana cuma buat deketin Nemo. Apa banget. Ya tapi mau gimana lagi, tahu sendiri kan Minami itu se-straightforward apa pikirannya, pola pikirnya itu. Pas Baku bilang buat dilakukan buat misi, dia pun juga kasih Minami nggak percaya kan, ya dia kan tipikal ini tipikal orang dewasanya pemikirannya kaku lah si Minami itu. Dan ya pas lagi debat konyol bisa dibilang antara Baku sama Minami, si Pak Bijogi datang dan gak pakai basa-basi, Baku langsung mengenalkan dirinya dengan nama Seven dong. nama kode name-nya dia di dalam mimpi. Dan surprisingly ternyata Pak Bijogi tahu, bener-bener inget banget, dia bahkan inget detail soal mimpinya, bahkan soal Baku yang ternyata yang dengan namanya Baku yang kode name-nya Baku itu Seven, dia inget loh ternyata. Jadi ya besar kemungkinan ya, ini kalau aku simpulin sih besar kemungkinan di episode sebelumnya itu si Pak Bijogi itu kayak nggak ada rahasia apa pas ketemu Baku ya, karena dia memilih buat diem dulu. Jadi kayak dia nunggu buat Baku dan biar Baku yang datangi dia langsung gitu, daripada dia datangi dia langsung dengan sendirinya dibandingkan dia masih tahu duluan, kayak sih gitu ya. Makanya kayak Pak Bijogi itu kak kemarin kok dia kayak orang yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kok dia tahu banget. Jadi ya kemungkinan ya itu Pak Bijogi benar-benar inget banget sama detail mimpinya, dan dia bahkan yakin loh kalau nantinya tuh Baku di dunia nyata bakal datangi dia, dan bener aja kan didatangi, dan akhirnya di sini terungkap semua perihal si Nemo yang kenyataan soal kecelakaan yang dialami sama Nemo dan Pak Bijogi. Dan ini dijelaskan langsung sama Pak Bijogi sendiri loh, yaitu perihal ini kejadiannya kalau dirunut ya, berarti kejadian tepat setelah mereka selesai melakukan sebuah syuting ya, di mana di situ ya mereka lagi istirahat dalam mobil kan, yang mobil itu dikendarai disetir sama sopir dari agensinya Pak Bijogi. Jadi Pak Bijogi sama Nemo lagi istirahat di kursi penumpang, tiba-tiba si mobilnya lagi jalan ini di tengah malam dikejutkan dengan sebuah truk yang kayak jalannya oleng. Ini entah sopirnya mabuk atau ngantuk atau gimana, pokoknya dia oleng, dan akhirnya bikin driver mobilnya Pak Bijogi ini panik kan, dia akrobatik setir ke sebelah kanan. Nah naasnya karena dia panik ke kanan, otomatis kan kursi tempat si Nemo duduk ya di kursi sebelah kiri itu hadapan langsung sama si mobil truk yang lagi oleng ini. Dan ini yang bagian paling mengenaskannya ya, di bagian tepat di bagian si Nemo duduk itu si truk ini akhirnya nabrak mobilnya tepat di
bagian Nemu lagi tidur. Dan ya karena hal ini ada si Nemo ya dirawat di rumah sakit karena dia menderita luka yang cukup serius, bahkan sudah sampai keadaan koma. Tapi ya kenyataan soal Nemo yang dirawat karena koma itu ternyata ditutup-tutupi sama Pak Bijogi ya, karena ya si Nemo sendiri dirawatnya di sebuah rumah sakit yang kayak punya fasilitas VIP lah, jadi kayak nggak banyak media yang tahu kalau Nemo lagi dalam keadaan koma. Dan yang cukup aneh sih kejadiannya, tepat setelah beberapa hari setelah dirawat, tiba-tiba Pak Bijogi sama Bu Reiko yang waktu itu mereka masih jadi pasutri ya, mereka masih belum cerai. Tiba-tiba pas mereka datang ke ruang perawatannya Nemo, mereka dikejutkan dengan kondisi ruangan di mana Nemo itu sudah menghilang secara misterius, nggak ada keberadaan sama sekali. Dan waktu si Bu Reiko nyoba nelpon pihak kepolisian buat ikut bantu nyari, sama Pak Bijogi dilarang. Dia bakal melakukan pencarian secara mandiri lah katanya si Pak Bijogi. Dan ya selama 4 tahun ini dari kejadian itu, semua hal sudah dilakukan sama Pak Bijogi buat nyari Nemo secara mandiri, tapi nggak ada clue sama sekali, nggak ada petunjuk sama sekali yang bisa mengarahkan dia terhadap lokasi di mana Nemo berada. Dan akhirnya karena udah dibawa, apalagi juga kan di sini kan juga si Pak Bijogi benar-benar merasa bersalah kan, karena dia itu kayak karena orang terdekat dia jadi korban kecelakaan di sini. Dan ini juga alasan kenapa kok ini juga nyambung kenapa kok di berita kecelakaan itu kayak nggak ada namanya Pak Bijogi sama Nemo, karena memang ini yang notabene langkahnya yang dilakukan sama Pak Bijogi biar kenyataan soal Nemo yang menghilang ini nggak diketahui publik. Alasannya adalah biar Pak Bijogi itu biar Pak Bijogi itu bisa mengendalikan keadaan di mana takutnya ini para penggemarnya kan Nemo itu bisa dibilang fansnya banyak kan. Ya dia nggak mau kalau fansnya jadi sedih karena Nemo yang notabene keadaannya kayak gini, karena keadaannya hilang, bahkan Pak Bijogi udah ngira kalau Nemo udah meninggal loh. Apalagi juga si Pak Bijogi itu bilang kalau dia itu sudah nganggap Nemo itu udah gini loh, dia bukan cuma sekedar nganggap Nemo udah sebagai talentnya dia, atau bahkan juga sudah juga dianggap sebagai anak sendiri. Dia nganggap Nemo udah lebih dari itu, bukan cuma seperti anak sendiri, tapi dia juga nganggap kalau Nemo adalah simbol harapan bagi setiap orang yang ingin mengejar impiannya. Jadi kayak simbol harapan semua orang lah bisa dibilang si Nemo. Makanya dia nggak mau berita kenyataan soal Nemo yang menghilang ini diketahui banyak orang, dan bikin orang-orang akhirnya kayak jadi down gitu. Ya semua ceritanya yang dijabarkan sama Pak Bijogi ini kan dimengerti sama si Baku, dan dia kayak berjanji kalau dia itu bakal mencari keberadaan Nemo, bakal menemukan Nemo dan menyelamatkan dia apapun yang terjadi. Jadi kayak jadi task tersendiri bagi si Baku lah di sini. Dan lewat ini juga kan, dan juga apalagi juga waktu dianjir dengan Sony kan juga ada sedikit perdebatan juga dengan Pak Fujimi dan Nagumo kan, karena si Baku bersikeras kalau si Nemo itu masih hidup, meskipun ya Pak Fujimi sama Nagumo juga udah Pak Fujimi sama Nagumo udah pesimis sih kalau Nemo masih hidup, makanya dia juga hilangnya dalam kondisi masih dirawat kan. Jadi akhirnya di sini juga akhirnya Baku sikatnya langsung banyak ke mimpi dan melanjutkan pengejaran dia ke Pak Bijogi dan Nemo yang kabur. Dan di sisi lain Pak Bijogi yang kabur sama Nemo akhirnya sampai ke titik yang katanya bagian lantai teratas dari si Prison Nightmare, yang ternyata bukan atap bangunan, melainkan ke sebuah ruangan yang kayak semacam ruangan pabrik gitu lah. Ya ini ruangannya juga bisa dibilang ciri khasnya juga sering banget dipakai syutingnya Toei sih. Terbaru itu yang beberapa minggu lalu lokasi ini sempat dipakai syuting di Goshujir, yang waktu episode kemunculannya Universe Lupin Red sama Universe Fatore Ichigo. Nah ini syutingnya di sini tempatnya sama. Nah di situ di tempatnya ada mereka kembali dipojokkan sama si robot sopir, bahkan sampai di kondisi di mana si Pak Bijogi sempat kena serangan dari tangan gergajinya. Dan di sini tiba-tiba si Nox muncul dan juga lagi-lagi men-trigger ke Pak Bijogi soal ingatan kecelakaan 4 tahun yang lalu, dan bahkan sampai sedikit dihasut lah sama si Nox kalau mau
Nemo selamat, kamu harus bertarung dengan makhluk ini sampai mati. Dia kayak ya tipe-tipe hasutan ada pada umumnya yang dilakukan sama si Nox ini ke Pak Jogi. Dan ya karena memang Pak Jogi udah benar-benar kayak benar-benar udah apa ya, kayak benar-benar ngotot banget pengen Nemo selamat, ya dia ngikuti kata-kata si Nox, dan ya bener aja kewalahan, bahkan hampir aja ketebas lagi tuh si Pak Jogi sama serangan si Monster Sofil. Dan untungnya si Baku datang dan langsung lindungi mereka, tapi masih aja dia halang-halangi sama Nox dengan kata-katanya dia yang kayak sedih, kayak seperti kayak muterbalikan faktanya lah, kayak kata muterbalikan fakta bisa dibilang, kayak yang dilakukan sama Nox ke si Baku itu. Tapi ya karena Baku memang udah bener-bener bisa dibilang kayak tekadnya dia udah bener-bener bulat, jadi dia nggak terpengaruh sama kata-kata bulusnya si Nox. Jadi juga dia minta maaf ke Nemo kan, karena dia kayak nggak tahu soal keadaannya Nemo, dan dia juga baru tahu karena Pak Jogi yang cerita ke dia di dunia nyata. Dan jika si Nemo juga ikut minta maaf karena dia nggak bisa jujur, karena dia sendiri juga nggak tahu keberadaan badannya dia itu kondisinya kayak gimana, dan juga badan aslinya ada di mana gitu. Jadi dia juga bingung, makanya dia nggak mau cerita. Dan dia juga akhirnya Baku mematahkan dirinya dengan menambah satu misi yang harus dia selesaikan, Find Nemo. Yaitu dia menambahkan misi lagi, yaitu misi untuk menemukan dan menyelamatkan Nemo. Jadi itu jadi misinya dia sekarang. Jadi kayak sembari dia misi menjalankan misi melawan nightmare di mimpi orang lain, dia juga bakal menjalankan misi kedua, yaitu mencari dan menemukan Nemo. Dan jadi langsung dengan kondisi Baku yang sudah dan dengan katakan itu kayak si Pak Jogi bisa jadi lebih tenang keadaannya. Bahkan ini juga dilakukan dengan si Pak Jogi yang di dunia nyata yang pas keadaan tertidur itu dia awalnya kayak nangis, bahkan sampai kayak nangis waktu dia tuh nyoba berkorban buat Nemo. Dia kayak tidur tapi sambil senyum gitu, berarti itu menunjukkan kalau dia tuh udah tenang sekarang kondisi hatinya dia, karena kata-katanya si Baku yang ternyata dia tahu kalau ada orang lain yang juga ternyata sama pedulinya dengan Nemo sama kayak aku gitu, mungkin dia mikir gitu. Dan dia akhirnya dengan tekadnya sudah sekuat itu, akhirnya muncul di sini Baku dengan form baru, yaitu si Kamen Rider Zetsu Technology Projection, yang melawan semua robot Shovil yang disamon sama Nox dengan kekuatan lucid dream-nya. Jadi yang sama bukan cuma dua, tapi banyak yang disamon sama si Nox di sini. Dan ya awalnya memang agak kewalahan di sini, meskipun ada beberapa battle yang cukup beberapa adegan battle yang cukup menarik ya, di mana pasti salah satu robotnya itu nyerang Baku, terus juga nyerang itu tepat di bagian selendang form projectionnya ya. Itu malah selendangnya kayak buka di sisi lain dan malah nyerang robot yang lain. Jadi kayak ala Sling Ring lah kalau di Doctor Strange. Jadi kayak gitu. Jadi cukup menarik sih di bagian situ. Dan ya sebenarnya kalau dibahas awal pertama ini nggak terlalu sulit aja, meskipun dengan meskipun cuma bertaruh sendirian. Di sini juga si Zetsu Technology Projection juga masih tetap bisa ngalahin si pasukan Shovil ini. Cuma ya akhirnya nggak bisa selesai gitu aja, karena kayak pasukannya kayak kesamaan terus gitu loh. Makanya di sini si Baku menggunakan satu ability khasnya si Technology Projection, yaitu menciptakan sebuah ilusi bayangan dirinya sendiri yang bakal ngedistract para robot Shovil ini. Sementara si Baku yang asli dia mencari keberadaan dari inti utama atau titik lemah dari si Prison Nightmare ini, yang ternyata ada tepat di bagian atas bangunan, kayak ada semacam kayak proyeksi otak gede yang warna hijau gitu. Nah itu titik lemahnya si Prison Nightmare. Dan gak pakai bahasa basi, meskipun sempat kayak dihalang-halangi sama kayak funnel matanya si Prison Nightmare, dengan red dragon-nya si Kamen Rider Zetsu Technology Projection, dan juga dibarengi dengan para bunsinnya si Zetsu Technology Projection juga ikut nge-red dragon para pasukan Shovil, yang itu red dragon juga benar epic karena red dragon ala Kabuto yang tendangan muter gitu. Udah di situ si Prison Nightmare-nya kalah dan semuanya selamat. Bahkan ini kan ada satu momen juga di mana si Bureko juga sempat hampir dalam bahaya karena tembok di sekitar tempat dia sembunyi itu kayak makin ngehimpit dia. Nah, itu dia. Dan jika itu bingung ngomongnya.
si Bureko juga bisa diselamatkan intinya setelah si setelah si Zetsu Terror Project-nya berhasil nge-redirect inti otaknya si Prison Nightmare. Dan dari sini akhirnya si Bureko sama PJ bisa juga berbaikan, di mana si PJ minta maaf ke Bureko, terus juga Bureko juga bisa memaafkan Pak Bijogi karena dia memaklumi kalau Pak Bijogi melakukan ini juga demi keselamatannya Nemu yang memang sudah dianggap seperti anak sendiri bagi dia. Terus juga dilanjut ya dengan si Pak Bijogi yang bangun di dunia nyata, dan katanya dia udah lebih tenang sekarang. Dibarengi juga dengan si kupu-kupu ungunya yang akhirnya lepas dari badannya Pak Bijogi. Terus juga ada bagian di mana si Nox sempat muncul sih, kayak ngomong kayak ngomong soal Baku yang bakal mendapatkan membayar harga yang ditanggung dia imbas dari kekuatan yang dia miliki. Jadi imbas dari kekuatan yang dia miliki, harga yang harus dibayar imbas dari kekuatan yang dia miliki, maksudnya kekuatan apa gitu? Apakah mungkin kekuatan Noshidrimnya Baku, atau jangan-jangan yang dimaksudnya adalah kekuatannya Baku sebagai Kamen Zetsu. Jadi kayak ada semacam konsekuensi lah di mana yang harus dihadapi sama Baku ke depannya karena kekuatannya dia ini, mungkin gitu ya. Ya Nox bener-bener misterius banget sih. Apakah juga di akhir kan dia ada momen di mana si Nox itu kayak masuk ke sebuah ruangan, dan di ruangan itu tiba-tiba ternyata ada Nemu loh yang lagi tertidur. Ini bisa dibilang mungkin bisa ada Nemu, ada tubuh aslinya Nemu ya yang lagi tertidur di ruangannya si Nox itu. Bahkan dia bilang kayak, mari buat mimpi buruk itu jadi kenyataan. Dan kayak sepertinya mungkin ya Nemu ini yang mungkin dimanfaatkan sama si Nox untuk menciptakan benih-benih nightmare yang bakal disebar ke setiap orang. Mungkin gitu kali ya. Ya apalagi juga ruangannya juga ada sas juga ini, karena memang secara looks itu ruangannya kayak markasnya kode mirip loh. Entah memang kebetulan mirip atau memang itu satu bangunannya sama gitu kan, memang mirip. Dan ini juga masih belum diketahui sih ruangannya di mana, apakah di dunia mimpi, apakah di dunia nyata, atau malah di perbatasan antara dua dunia itu gitu. Karena kan tahu kalau berdasarkan sinopsis, Nox itu adalah orang yang notabene terjebak di dalam dunia mimpi kan. Jadi bisa aja nih antara di dalam mimpi atau mungkin di perbatasan antara kedua dunia tersebut, mungkin gitu. Dan untuk di visi protagonis juga akhirnya kan si Baku datang lagi ke kantornya Pak Bijogi, dan dia juga bakal mengatakan kalau dia tetap memegang janjinya untuk menyelamatkan Nemu. Dan juga karena Pak Bijogi udah optimis dan percaya sama kata-katanya Baku, akhirnya dia juga merasa tenang sekarang. Bahkan ini data foto yang ada di lemarinya Pak Bijogi yang ada banyak karangan bunga itu, sekarang karangan bunga dihilangin. Bahkan cuma dibaca foto-foto biasa aja, foto-fotonya Nemu, terus juga foto kebersamaannya Nemu sama Pak Bijogi yang biasanya fotonya udah kayak ya bener kayak foto ayah dan anak aja dulunya. Jadi ya ibaratnya kalau Pak Bijogi udah nggak merasa bergabung lagi, karena dia yakin kalau Nemu itu masih hidup. Jadi ya itu happy ending lah bagi pihak protagonisnya di sini. Meskipun ya masih banyak tak-taki ya, bagi juga soal konsekuensi kekuatan yang disinggung sama Nox. Terus juga perihal Nemu itu keberadaannya bakal diapain sekarang dia. Jadi banyak banget yang masih perlu yang misteri yang tiba-tiba muncul. Dan aku langsung bahas ke bagian preview. Ada banyak sih, yang ada 6 sih aku dari. Pertama itu episode 8-nya preview itu ada misi baru, yaitu Destroy the Biological Weapon. Itu misi barunya nanti. Terus ada Baku yang ternyata di mimpi itu dia bakal berperan sebagai seorang ya mungkin chef atau asisten chef ya bisa bilang di mimpi tersebut, karena mimpinya kayak seorang koki bisa dibilang di situ. Terus juga ada muncul nightmare baru yang sebenarnya juga bakal menargetkan si pemilik mimpi. Nah, aku nggak tahu namanya, tapi karena nightmare yang warna-warni kayak gue, mungkin aku sebutnya Sweet Nightmare dulu aja guys. Yang nama si nightmare aku nggak tahu nama sih, aku belum tahu sih soalnya. Terus juga ada Nemu yang juga akhirnya mulai ketemu sama Zero. Bahkan juga kan ini bakal ada muncul form baru kan, ini juga yang sama poin kelima, yaitu soal Zetsu yang bakal muncul form baru, yaitu si Zetsu Extreme Recovery. Dan sebenarnya si Recovery Capsule ini juga dapatnya dari si Nemu, karena Nemu yang kan dia dari sini, dimana si Nemu yang ngegaca capsule-nya di jalan capsule dropper. Jadi ya mungkin si Nemu yang bakal ngasih capsule-nya ini ke si Baku. Dan juga ada soal penyelidikannya Baku di nyata, yang penyelidikan Baku di nyata terhadap chef tersebut. Dan yang cukup jadi kejutan ya, ada penampakan Nox yang lagi megang Great Sword.
apakah ini juga bakal jadi tanda kalau Nox Knight bakal muncul nggak lama lagi? Karena ini kalau dari rumornya kan ada rumor kalau Nox Knight bakal debut di Kamen Zetsu episode 9 kan. Jadi karena ini episode 8 mungkin ini bakal jadi awal kemunculannya Nox Knight. Mungkin loh ya. Ini juga aku masih belum bahas lagi. Ini nggak tahu ya aku bakal bisa bahas atau enggak. Apalagi juga kemarin kan ada info baru kan ya soal sketch dari ya juga bocoran dari Space Tune Arab, yaitu soal upgrade formnya Zetsu, yaitu Kamen Zetsu Inazuma Plasma. Itu juga masih belum bahas ya aku masih nyari waktunya buat bahas. Jadi ya nanti dulu aja lah. Ini memang benar-benar padat sih, apalagi juga benar-benar banyak teori dan aku benar-benar pusing emang. Ini memang gila sih serial garapannya namanya si Christopher Yuya ini. Kayaknya baca bahasanya aku juga gak mau bahas terlalu banyak. Jadi ya perihal kurang-kurangnya bisa terus komentar kayak biasanya lah. Terus juga misalnya dan juga untuk bahasan Zetsu Inazuma Plasma juga aku masih belum bisa janji sih, karena aku masih nyari waktunya dulu. Ya nih ya, bisa nanti kayak biasanya karena aku bakal uploadnya dadakan, tiba-tiba upload aja kayak biasanya. Tapi kalau uploadnya bisa lihat di Twitter, kok aku biasanya update soal aku upload apa aja di Twitter soalnya. Jadi oke lah. Sekian dulu video kali ini, like dan share videonya kalian suka video ini, subscribe juga channelku kalau suka dengan channel ini. Kalau ada yang mau kalian koleksi atau makan tambahan juga bisa tulis kolom komentar, dan kalau masih di kontak juga bisa klik link traktir atau klik link sahabatnya di kolom deskripsi di bawah. Ada kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dari Pak Sanus 412.